Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibullah, bisa dipanggil Mas Habib. Di sini saya sebagai mahasiswa PLP akan memberikan layanan bimbingan kepada kalian kelas 12 yang bertema pilihan karir berdasarkan tipe kepribadian. Oke, kita langsung saja ke PowerPoint-nya, akan saya share. Nah, langsung saja. Oke, mari kita refleksikan diri. Saya akan memberikan opsi-opsi pertanyaan kepada kalian untuk memancing jawaban dari kalian agar ada feedback antara saya dan kalian. Meskipun ini dalam putaran video, nanti kalian jawab masing-masing setelah saya utarakan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu atau kalian tahu kelebihan yang kamu miliki? Apakah tahu kelebihannya? Silakan jawab kelebihannya apa saja. Sebutkan. Misalnya kelebihannya public speaking bagus, atau suka olahraga, futsal, atau e-sport mungkin, atau podcaster yang lagi trending, atau mungkin bakat ke programming, atau mungkin ke pengembangan yang lain, yang sisi kelebihan yang kalian miliki. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kamu tahu kelemahan yang kamu miliki? Apakah kalian sudah mengenal kelemahan atau sudah tahu kelemahan yang kalian miliki itu apa? Coba dijawab, utarakan kelemahannya. Setelah kalian menyebutkan kelemahan kalian masing-masing, lanjut pertanyaan ketiga, adakah impian yang ingin kalian capai atau impian-impian yang akan kamu capai selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau sampai 10 tahun ke depan, atau dalam waktu jangka dekat ini setelah lulus SMA? Apakah kalian impiannya ingin langsung kerja, atau langsung menikah, atau langsung kuliah, dan sebagainya? Silakan utarakan dan ditulis lewat kertas, kelebihan, kelemahan, dan impian. Setelah itu, setelah kalian tulis ketiga tadi, pertanyaan yang keempat, akan menjadi seperti apakah kalian di 10 tahun yang akan mendatang? Nah, untuk pertanyaan ketiga itu impian yang terdekat setelah lulus SMA. Kemudian setelah kalian memilih impian setelah lulus SMA itu apa saja, sebutkan. Nanti pertanyaan keempat ini jangka panjang. Jadi kalian ingin menjadi apa 10 tahun ke depan? Jadi insinyur kah, menjadi programmer kah, atau menjadi freelancer kah, atau menjadi decoding kah, atau menjadi seniman, dan lain sebagainya. Coba ditulis di kertas, lembar kertas. Oke, setelah kalian menuliskan dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan keempat, dari kelebihan, kelemahan, impian yang kamu capai dalam waktu dekat, kemudian menjadi seperti apakah dalam 10 tahun ke depan, maka kita akan lanjut ke slide berikutnya. Apakah kalian tahu bahwa karir itu berkembang? Kemudian bahwa kesuksesan karir itu membutuhkan sebuah proses. Nah, intinya karir itu berkembang. Jadi mulai dari kalian menginjak sekolah TK, kemudian studi lanjut ke
SD atau MI, kemudian dilanjut ke SMP, sekolah menengah pertama atau MTS, kemudian lanjut ke SMA, sekolah menengah atas, atau SMK, sekolah menengah kejuruan, atau MA, madrasah aliyah. Kemudian setelah kalian lulus dari SMA, nanti kalian bisa milih karir itu, atau kalian langsung bekerja dari pekerjaan, atau kalian langsung menikah karirnya, atau langsung mencari kuliah, ingin menempuh jenjang yang lebih tinggi, pendidikan tinggi. Nah, dari di sini bahwa menunjukkan sebuah karir itu berkembang mulai dari dasar sampai tingkatan yang paling tinggi, sampai kalian bisa memperoleh sebuah penghasilan. Kemudian yang kedua, kesuksesan karir membutuhkan sebuah proses. Nah, tadi bermula dari berkembang itulah muncul sebuah proses. Nanti sebuah proses inilah yang akan menentukan kualitas kesuksesan kalian. Kualitas kesuksesan karir dalam menentukan pekerjaan yang akan kalian pilih, yang kalian inginkan. Itu. Kemudian yang ketiga, bahwa setiap karir membutuhkan kepribadian tertentu. Nah, dari kedua pertanyaan tadi, pasti membutuhkan sebuah kepribadian. Agar apa? Agar kelak kita memilih bidang pekerjaan yang akan kita pilih itu untuk memudahkan kita sesuai dengan karakter kepribadian kita. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Perkembangan karir dan tantangan. Nah, bisa dilihat dari perkembangan zaman, dari revolusi industri yang pertama yang berawal dari Perang Dunia ke-1, Perang Dunia kedua, yang bermula dari munculnya mesin uap, yaitu yang membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga penyerapan tenaga kerja itu sangat dibutuhkan daripada pengembangan mesin. Kemudian lanjut ke revolusi industri yang kedua, yaitu ada peningkatan produksi dalam industri, kemudian peningkatan listrik, dan tenaga kerja ini agak berkurang kebutuhannya. Kemudian lanjut ke revolusi industri yang ketiga, ini menunjukkan industri yang ketiga kemajuan teknologi, kemajuan elektronika, kemajuan otomasi engineering, otomasi mesin, yang bermula yang dimulainya masa transisi, masa terkikisnya tenaga kerja yang ada di industri sedikit berkurang. Kemudian kita lanjut di masa sekarang, yaitu revolusi 4.0. Ini menunjukkan apa? Semua yang basisnya awalnya bantuan tenaga kerja atau manusia sekarang mulai diganti dengan teknologi mesin. Contohnya yang awalnya sebagai pegawai di tol yang membantu untuk membayar untuk memberikan tarif tol kembalian uang, sekarang digantikan dengan sebuah e-tol. Nah, itulah contoh kecil dari perubahan revolusi industri 4.0. Kaitannya apa dengan perkembangan karir? Kaitannya ada peluang, ada hambatan atau tantangan. Peluangnya apa? Peluangnya mudahnya, adanya kemudahan teknologi informasi untuk mencari sebuah informasi pekerjaan yang kalian minati. Yang dulunya dalam masa-masa ayah-ayah kita atau bapak-bapak kita atau ibu-ibu kita, orang tua kita, mencari pekerjaan itu harus melewati koran, job center, atau mungkin brosur-brosur yang ditempelkan di jalanan. Begitu susahnya
pada masa lalu. Nah, pada masa sekarang, pada zamannya kalian atau saya, itu mencari pekerjaan itu sangat mudah sekali. Bisa melalui media sosial, bisa melalui internet, bisa melalui teman kerabat, chattingan. Begitu mudahnya kita mencari informasi atau mencari peluang-peluang untuk menciptakan pekerjaan baru. Misalnya teknik profesi yang lagi dibutuhkan di revolusi 4.0 ini, pengembangan program, coding, komputer, terus pengembangan aplikasi, kemudian digitalisasi, kemudian podcaster, freelancer, kan, pekerja bebas. Itu menjadi sebuah peluang besar untuk memperoleh penghasilan. YouTuber. Nah, di sini ada memunculkan profesi-profesi baru ketika peluang itu bisa kita manfaatkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua ya, ini ada tantangannya juga. Di sisi lain ada peluang, di sisi lain ada tantangan. Tantangannya itu apa? Digitalisasi pekerjaan. Yang bermula pekerjaannya itu membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak, menurut tenaga kerja manusia yang sangat banyak. Sekarang semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya kemajuan zaman, itu tenaga kerja semakin dikurangi. Tenaga kerja manusia semakin dikurangi, semakin digantikan dengan tenaga kerja mesin. Sehingga pengerjaan sebuah bahan baku atau yang akan diproduksi itu semakin cepat untuk mengikuti perkembangan zaman. Kemudian persaingan dunia usaha. Hambatannya persaingan dunia usaha ini sangat pesat sekali. Bahkan memunculkan e-commerce atau jualan online seperti Bukalapak, e-Shopee, kemudian Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Munculnya e-commerce ini memunculkan persaingan dunia usaha yang sangat ketat antara dunia usaha online maupun dunia usaha offline. Ada yang Bukalapak di online, ada yang Bukalapak di offline. Itu persaingan sangat ketat. Itulah hambatannya. Kalian harus mengetahui itu. Setelah kalian mengetahui sebuah perkembangan karir dan tantangan pada zaman sekarang, kita akan masuk ke sebuah karir. Karir itu apa? Karir itu adalah sebuah proses, anak-anak, teman-teman. Proses kalian, bagaimana kalian menjalani hidup ini untuk memproses. Apakah kalian memulainya dengan sering menunda-nunda atau menyepelekan pekerjaan? Itulah yang akan mencerminkan masa depanmu kelak, karir pekerjaanmu kelak. Kemudian kalau kalian rajin, kerja gerak cepat, kemudian kreatif, inovatif, kemudian jejaringnya luas, kemampuan kolaboratifnya dengan orang lain sangat kuat, itulah yang akan menentukan karir kalian enak atau enggak enaknya dalam pemilihan karir kalian. Bekerja itu pasti, karir adalah sebuah pilihan. Maka bekerja itu pasti kalian akan mendapat pekerjaan jika pilihan karir kalian itu tepat. Dilihat dari apa? Dia dari sebuah proses. Kalian itu seperti apa? Kemudian karir ini juga membutuhkan komitmen. Nah, kalian tadi kan sudah menyebutkan impian-impian apa saja yang akan kalian capai. Nah, dari situlah kalian harus berkomitmen. Saya harus merencanakan secara detail. Misal saya ingin menjadi programmer, maka saya akan mempelajari ilmu-ilmu tentang programmer itu seperti apa, atau ilmu menjadi podcaster menarik netizen agar tertarik dengan konten kita, itu seperti YouTuber. Nah, itu membutuhkan sebuah komitmen
agar kalian itu bisa berkembang karir-karir itu. Kemudian karir itu seperti hanya kita berhitung. Nah, selama munculnya komitmen itu tadi, kita harus merencanakan secara betul, merincikan secara betul. 5 tahun yang akan datang saya akan menjadi apa, 10 tahun yang akan datang saya akan menjadi apa. Misal saya bekerja di perusahaan, tahun pertama saya menjadi staf HRD, kemudian tahun ke-5 saya akan menjadi HRD. Tahun ke-10 saya akan menjadi direktur eksekutif. Nah, itulah karir seperti hanya berhitung. Kita harus merencanakan secara terinci kemana arah kita yang akan kita capai. Seperti itu. Kepribadian. Kita masuk ke kepribadian karir. Sini kepribadian karir ada 6. Ada yang realistik, si pelaksana. Ada tipe kepribadian intelektual, ada kepribadian artistik, ada kepribadian sosial penolong, ada tipe kepribadian enterprising atau pengusaha, atau dan ada tipe kepribadian konvensional si pengatur. Saya akan jelaskan satu-satu. Tipe kepribadian karir realistik itu yang disebut si pelaksana. Orang yang memiliki tipe realistis menyenangi hal-hal yang sifatnya praktis dan berorientasi pada penerapan secara langsung. Mereka sukanya bekerja menggunakan keterampilan secara langsung. Mereka suka bekerja menggunakan dan mengesampingkan teori. Biasanya orang ini memiliki kecakapan khusus kerja yang meliputi pekerjaan yang konkret, pasti dan nyata. Seperti halnya pekerjaan yang cocok, yaitu teknisi, mekanik, insinyur, penerbang, operator mesin, pengawas bangunan, ahli listrik, atau dan lain sebagainya. Kemudian tipe intelektual, si pemikir. Nah, si intelektual ini, karakter kepribadian karir intelektual ini punya karakter analitis, suka bersifat penelitian dan suka memecahkan suatu masalah. Biasanya orang ini itu profesinya menjadi profesor atau peneliti atau pengembangan sebuah program, ahli coding, ahli fisika, kimia, biologi, matematika, psikolog, psikiater, dosen. Nah, biasanya ini kecenderungannya individu ini yaitu introvert, suka sendiri mengerjakannya, tidak terlalu suka untuk mengerjakan secara kolaboratif atau secara sosial. Kemudian tipe kepribadian yang ketiga yaitu artistik atau bisa disebut sebagai orang-orang yang memiliki daya imajinasi atau daya kreativitas yang sangat tinggi. Biasanya ini profesinya itu bisa menjadi seniman atau aransemen lagu atau musisian atau editor buku, sutradara, penyair, artis, dan lain sebagainya. Pokoknya berbasis dengan seniman. Kemudian kepribadian yang keempat yaitu sosial. Biasanya sosial ini lebih mudah, karakternya itu lebih mudah bergaul, berbicaranya sangat responsif, bertanggung jawab, berjiwa sosial, dan berorientasi kepada orang lain. Seperti halnya podcaster, pramugari-pramugara, kemudian dai-daiyah, kemudian dari penasehat, advokat, dan lain sebagainya. Kemudian tipe yang kelima yaitu tipe kepribadian enterprising atau entrepreneur atau dalam bahasa Indonesia-nya itu pengusaha. Biasanya ini mempunyai jiwa-jiwa leadership yang sangat tinggi. Pekerjaannya cocok, memiliki UMKM, menjadi CEO suatu perusahaan, pimpinan suatu perusahaan, dan suka karakternya itu suka mempengaruhi orang lain dan sangat ambisius dalam mencapai keinginannya.
dalam suatu bidang pekerjaan yang ia miliki. Kemudian tipe kepribadian yang keenam yaitu konvensional, yaitu dia menyukai berhubungan dengan angka-angka yang sangat tertib, sangat teratur, sistematis sekali. Biasanya pekerjaan ini jenis pekerjaannya bisa menjadi akuntan, menjadi staf administrasi, perencana keuangan suatu perusahaan, atau mengolah data statistik suatu daerah. Seperti itu. Kemudian terakhir, terima kasih kepada kalian. Jangan loyo ketika di era pandemi. Kita harus sama-sama bersemangat dalam menentukan karir kita, pilihan karir kita, agar kita lulus dari SMA 1 Malang Panggang Gresik itu kita mempunyai pilihan dan tidak bingung. Kita harus bekerja, kita harus lulus dari SMA itu apakah kita harus bekerja langsung kerja, apakah kita harus menempuh pendidikan lagi ke pendidikan tinggi, atau kita langsung menikah. Itu pilihan kalian masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dalam bimbingan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.